Kedengarannya familiar kan? Banyak dari kita juga yang mungkin gitu, tapi bedanya Ardika ini konsisten. Dia terus latihan, terus rekaman, meskipun cuman dengan alat seadanya. Dia gak peduli antara rekamannya masih ada noise atau kualitasnya belum pro, yang penting dia seneng dan terus nyoba. Siapa sangka dari keisingannya dan konsistensinya itu mulai ada yang notice, ada yang kasih feedback positif, bahkan ada yang mulai nawarin proyek kecil-kecilan buat dubbing iklan. Dan di situ Ardika mulai melihat celah, dia sadar, gila, potensinya luar biasa nih. Dan akhirnya dia juga pernah dapet apa tuh namanya, web series Cina, keren banget kan. Akhirnya dia mulai serius. Dari project pertama itu dia gak langsung foya-foya, dia nabung, beli mic yang lebih proper, belajar teknik dubbing yang lebih pro. Dia juga ikut komunitas di Jakarta. Namanya apa, Dik? Dik, nama komunitasnya apa? Apa ya? Dia lupa. Oke. Dan sekarang Ardika udah jadi dubber yang aktif banget. Bahkan dia pernah handle berbagai project animasi dan iklan. Semua berasal dari iseng dubbing pakai HP dan wah, keren akhirnya. Pelajaran dari Ardika itu jelas, jangan pernah meremehkan keisengan atau hobi lo, sekalipun apapun itu. Yang penting lo suka, lo tekuni, dan lo berani buat nunjukin ke dunia. Jangan kagok, ulah kagok kata orang Sunda. Ya walaupun alat seadanya, tapi yang penting kita konsisten. Alat nggak jadi masalah dari awal, yang penting keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk terus belajar. Kalau lo penasaran sama suara Ardika yang udah jadi dubber pro itu, langsung aja intip Instagramnya di @ardika20. Dijamin lo bakal takjub. Nah, cerita yang kedua ini datang dari Restu, temen gue yang jago banget ngedit video. Dia jadiin bahan eksperimen, dia juga aktif di komunitas editor, dan yang luar biasa banget, dia itu rendah hati. Dia itu nggak kagokan, nggak kepedean, tapi dia terus belajar dan mengasah. Awalnya dia cuman ngeditin video tugas temen, video liburan keluarga. Dari situ dia mulai membentuk portofolio. Terus dengan pede dia mulai menawarin jasanya ke teman-teman atau kenalan yang butuh konten visual. Dia sering dapat berbagai project video dari klien yang beragam. Semua gara-gara dulu iseng ngoprek software editing gratisan. Mulai tertarik dan ya jadi cuan sekarang. Keren. Pelajaran dari Restu itu kuat banget. Gak ada yang instan. Kalau lo punya hobi atau skill yang lo suka, terus aja asah. Terus belajar, manfaatin sumber daya yang ada di sekitar lo. Seperti tutorial YouTube atau tutorial gratisan dari internet, komunitas, atau bahkan cuman nyari footage iseng di apa tuh nama sosial medianya? Apa Kang? Ya kalau nyari footage itu bukan Fiverr, bukan. Pixelus. Nah, kayak di Pixelus itu. Konsistensi itu kunci untuk mengubah potensi jadi profesionalisme. Buat lo yang pengen video lo jadi ciamik, keren abis kayak editan Restu itu, atau cuma pengen ngintip hasil kerennya, langsung aja sikat di link di bawah ini. Nanti gue simpen nih linknya di deskripsi. Lupa nama IG-nya. Oke, gimana guys cerita Ardika dan Restu ini? Bukti nyata kalau passion dan hobi itu bukan cuma buat iseng-iseng. Mereka bisa jadi pintu gerbang menuju karir yang sukses. Asalkan lo punya keberanian dan memulai. Konsistensi buat belajar dan gak nyerah. Oke, jadi pertanyaan buat lo semua, hobi apa sih yang selama ini lo tekuni, dan udah pernah kepikiran belum hobi itu bisa jadi potensi cuan lo berikutnya?
kalian kuasai gitu. Dengerin ya, di kerjaan tuh nggak ada tuh yang namanya jalan lurus, mulus kayak jalan tol baru gitu. Pasti bakal ada masalah muncul di kerjaan. Entah itu deadline yang mepet, bug di software, klien yang rewel, atau target yang susah banget dicapai. Nah, orang yang punya skill problem solving, jadi mereka tuh gak cuman bisa ngeluh, tapi otaknya langsung switch on buat nyari solusi kreatif, bisa memecahkan masalah dengan cepat gitu. Untuk kalian yang masih belajar nih, gimana kak cara mengasah skill ini? Nah begini caranya, yang pertama itu banyakin ikut diskusi, atau buat yang suka game nih bisa brainstorming namanya. Coba pecahin puzzle atau teka-teki itu. Coba download aja di Play Store, banyak kok yang kayak gitu. Dan yang penting banget, jangan takut salah nanti kalau pas kerja. Kalau kalian salah, cepat-cepat diperbaiki lah. Dari kesalahan lo bisa belajar dan jadi lebih baik gitu. Jadi jago nyari solusi. Sejak 130 juta tahun yang lalu dan masih bertahan sampai hari ini karena mereka mudah beradaptasi. Dan yang terpenting, kalian harus banyak belajar dan terus mengupgrade diri kalian. Jangan merasa puas kolaborasi dan kerja tim. Hal yang terpenting itu, kalian tuh harus bisa menghargai pendapat orang lain, bisa berkontribusi secara positif, dan bisa berkompromi. Itu kunci sukses tim. Ingat gak pas lo ngerjain proyek sekolah atau kampus bareng teman-teman, pasti ada aja kan dinamikanya. Ada yang jago ide, ada yang jago eksekusi, ada juga yang jago deadline telat. Nah, di dunia kerja juga gitu. Setiap orang punya skill dan perspektif yang berbeda-beda. Kalau lo bisa kerjasama dengan baik, hasilnya pasti bakal lebih maksimal. Kedepannya, latih kemampuan lo buat mendengarkan, hargai perbedaan pendapat, toleransi. Ya, mungkin untuk sekarang ini ada yang sedikit barbar atau kurang toleransi, itu harus kita perbaiki.
Terus kita bagi lagi tuh, mana yang urgent, mana yang tidak gitu. Kalau udah gitu, terus kita buat jadwalnya, ini jam berapa, jam berapa, jam berapa, ini pagi, ini siang, ini sore. Nah, kalau udah gitu baru kita eksekusi. Biasakan kalau sebelum bekerja itu kita buat jurnal dulu. Buat jurnal harian, apa yang akan kita lakukan hari ini. Jangan sampai kita kerja itu hanya ya gak ada insight lah. Coba deh kalian refleksi diri secara rutin, terus tulis jurnal tentang pengalaman kerja lo, minta feedback dari orang lain, belajar buat bikin to-do list yang efektif, dan jangan lupa buat istirahat yang cukup biar mental health lo tetap oke. Nah, itu dia 5 skill penting yang wajib banget Gen Z kuasain biar gak kaget dan bisa sukses di dunia kerja yang makin kompetitif ini. Ingat ya, skill-skill gak cuma teori doang, tapi beneran kepake banget di kehidupan profesional lo nanti. Gimana menurut lo? Skill mana nih yang udah lo kuasain dan skill mana yang pengen lo kembangin lagi? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini, subscribe channel gue biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, dan share video ini ke teman-teman lo yang juga lagi mikirin masa depan karir. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Pernah tuh minjem online di inisialnya A, terus nunggak 2 minggu, anjay. Bunganya itu wah luar biasa. Sampai sekarang kapok minjem online, udah jangan pinjam-pinjam lagi. Dari kejadian itu mulai belajar bagaimana cara memanajemen uang yang baik itu. Jadi buat kalian yang punya utang dan pengen manajemen uang kalian aman, manajemen hutang kalian aman, ya coba cara ini. Yang pertama kalian itu coba tulis utang-utang kalian dari A sampai Z, dari pay letter Shopee sampai pay letter yang bla 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 lah. Jadi dari utang online sampai utang yang konvensional biasa, coba kalian deretin. Terus kalian buat urgensi, prioritas, mana tanggal awal yang harus dibayar, mana yang urgent, mana yang harus diduluin, udah. Terus yang ketiga itu kalian coba alokasikan dana kalian tiap bulan itu dari penghasilan kalian buat bayar utang. Jadi utang itu jadi prioritas utama, bukan prioritas kedua dan lain-lain. Terus kalian itu coba cari side hustle sampingan, bisa kalian ojek online atau jadi penulis harian lepas. Jago-jago kalian lah buat nambah-nambah penghasilan kalian buat nutupin bayar utang itu. Terus yang terakhir, jangan lakukan lagi pinjaman online. Udah, kalian stop, mulai hidup yang baru. Ingat ya guys, manajemen utang yang baik itu bukan berarti lo gak boleh enjoy hidup, tapi lebih ke gimana caranya kita tetap bisa have fun tanpa bikin dompet jebol dan masa depan suram gara-gara utang. Yuk mulai sekarang lebih aware sama utang kita.
kita masuk yang pertama aja nih, kesehatan mental. It's okay to not be okay. Gini deh, jujur aja ya, kadang hidup tuh emang kayak roller coaster, naik turun gak jelas, bla 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 gitu. Ada kalanya kita semangat 45, tapi ada juga momen-momen aduh pengen rebahan aja. Nah itu tuh wajar banget. Di era serba perfect di sosial media ini kadang kita jadi ngerasa bersalah sendiri kalau lagi down. Padahal ya gak harus kok kita strong setiap saat. It's okay not be okay. Yang penting kita tahu cara buat bangkit lagi, atau minimal tahu kemana harus cerita. Ingat ya, minta bantuan itu bukan berarti lo lemah, justru sebaliknya. Itu tandanya lo sadar sama diri lo dan berani buat jadi lebih baik. Kalau lo ngerasa udah berat banget, jangan ragu buat ngobrol sama teman dekat, keluarga, atau bahkan psikolog kalau perlu. Mereka ada buat lo kok. Next, relationship dan pergaulan. Temen itu penting tapi jangan toksik. Nah, sekarang kita bahas soal circle pertemanan nih. Temen itu kayak energi booster buat hidup. Bisa diajak seru-seruan, tempat curhat, bahkan kadang jadi partner in crime buat hal-hal random. Tapi ingat juga, gak semua pertemanan itu sehat. Ada yang toksik, ada yang bikin lo insecure, down, atau bahkan malah menghambat buat lo berkembang. Nah, kenali deh ciri-ciri teman yang kayak gini. Mending dijauhin atau jaga jarak, atau mending agak pikiran lo nggak stres. Yang penting badan lo itu tergerakkan dan jantung kalian itu sehat. Dengan jantungnya sehat, kalian akan terhindar dari stres gitu. Tips yang keempat itu curhat kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Jangan pendam masalah sendirian lah, cari teman, keluarga, atau orang yang lo percaya buat ajak ngobrol. Kadang cuma ngeluarin unek-unek aja udah bikin lo lega. Jangan dipendam sendiri, nanti bisa gila. Yang kelima, kenali diri sendiri. Pahami apa yang bikin lo happy, apa yang bikin lo stres. Manajemen itu semua. Mulai tulis dari kertas yang kalian punya, dan mulai manajemen itu semua lebih baik dalam menjaga diri lo. Yang terakhir nih, mungkin poin yang terakhir ini agak berat ya buat orang-orang yang gak enakan kayak saya lah termasuk.
mungkin butuh adaptasi dan butuh latihan berkali-kali. Apa nih? Say no kalau nggak sanggup. Ya, kayak orang gak enakan itu selalu bilang iya 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 walaupun dia gak sanggup. Bukan karena kenapa, karena gak enakan. Tapi mulai sekarang say no kalau nggak sanggup. Gak semua ajakan harus lo iyain. Belajar bilang enggak itu penting buat jaga. Dan bangun dari nol. Nah, kali ini kita akan bahas kenapa sih kita harus jadi pengusaha. Oke, yang pertama, bebas dan fleksibel. Jadi pengusaha itu artinya kamu punya kendali penuh atas waktu dan pekerjaanmu. Gak ada lagi tuh yang namanya jam kerja yang kaku atau harus nunggu perintah atasan gitu. Gak perlu lagi. Kamu bisa kerja kapan aja, di mana aja sesuai dengan gaya kamu. Asik kan? Oke, alasan yang kedua, penghasilan tanpa batas. Kalau kerja di perusahaan, gaji kita tuh ditentuin di UMR atau gimana gitu kan. Tapi kalau jadi pengusaha, penghasilan kita nggak ada batasnya. Semakin kita kerja keras dan kreatif, semakin besar juga peluang kita buat dapetin uang yang banyak. Bahkan, kita bisa punya passive income yang terus ngalir meskipun kita lagi santai. Keren kan? Ketiga nih, pengembangan diri. Jadi pengusaha itu bukan cuma soal cari uang, tapi juga soal mengembangkan diri. Kita bakal belajar banyak hal baru, inilah itulah, mulai dari manajemen, pemasaran, keuangan, sampai negosiasi. Kita juga bakal jadi lebih berani, percaya diri, dan kreatif. Singkatnya, jadi pengusaha itu bikin kita jadi pribadi yang lebih baik. Baik. GG. Yang keempat, membantu orang lain. Nah, jadi pengusaha itu bisa cara kita buat membantu orang lain. Misalkan dengan membuka lapangan kerja, kita misalkan buka usaha kecil-kecilan nih, UMKM nih, kita kan otomatis minimal butuh satu orang yang bantu kita. Kan setidaknya kita bisa membantu masyarakat sekitar kan, mengurangi pengangguran itu kan, atau bahkan memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain, bagi karyawan kita misalkan. Jadi pengusaha itu nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin orang lain. Jadi kita lebih inisiatif, lebih simpati, dan community-nya tumbuhlah dalam diri kita. Yang kelima, mewujudkan mimpi. Setiap orang pasti punya mimpi, entah itu punya rumah impian, jalan-jalan keliling dunia, umroh, haji, atau membantu sama. Nah, jadi pengusaha itu bisa jadi jalan buat mewujudkan mimpi-mimpi kita itu. Dengan punya usaha sendiri, kita punya kebebasan finansial dan waktu buat melakukan apa yang kita suka. Gimana cara mulainya? Oke, tenang. Jadi pengusaha itu gak harus punya modal besar atau pengalaman yang banyak. Yang penting ada niat. Ingat itu. Semangat dan kemauan buat belajar.
kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya dengan membuat konten yang menarik, beternak, berdagang, atau membuat usaha rumahan. Yang penting kita berani